Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini saya sudah bersama dengan Mbak Indri yang tangannya sangat ahli membuat scrapbook, benar Mbak? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Indri, apa sih yang menarik Mbak? Mengisi waktu mungkin waktu itu awalnya? Awalnya itu sih memang hobi, sebenarnya suka bikin pernik-pernik gitu. Terus sebenarnya tadi awalnya saya tuh bekerja, begitu lahir anak pertama, mikir kan pengennya tuh bisa ngurus anak di rumah, ngapain ya gitu. Akhirnya ketemulah sama si scrapbook ini gitu. Jadi dan kebetulan suami juga suka fotografi, jadi nyambung lah kami gitu. Awalnya sih begitu. Apa yang menarik Mbak? Apa ya? Biasanya kan sekarang apalagi orang sering foto-foto ya, semua biasanya jarang di print, hanya disimpan dalam bentuk CD. Jadi kayaknya ngeprint foto itu udah hampir-hampir jarang gitu kan. Nah terus saya melihat nih, saya sendiri senang foto, terus pas ketemu scrapbook ini kok jadi lucu-lucu ya, terus bisa ditulis-tulis juga kenangannya apa sih di foto itu, dicerita tentang foto itu, kayak gitu. Awalnya sih gitu senangnya. Berarti ada proses belajar? Ada proses belajar. Hobinya sudah lama, tapi nggak tahu kalau itu namanya scrapbook. Oh ya? Nggak tahu. Terus sampai teman bilang, itu namanya scrapbook Ndri gitu. Terus browsing, akhirnya ikut belajar. Terus kan di YouTube ya apa juga banyak ya tutorialnya. Barulah jadinya bisa gitu loh. Nah, kan membuat sesuatu, apalagi kita bicara pernak-pernik ya, artinya kan pasti ada rasa di mana yang namanya itu dari hati, benar nggak Mbak? Iya benar banget. Ya kan, benar ya. Bener Apalagi kan kita pengen menyajikan sesuatu hasil karya yang indah. Apa yang menginspirasikan Mbak Indri? Inspirasi, biasanya kalau saya itu bikin scrapbook, saya lihat dari fotonya dulu. Jadi lihat dari fotonya, ini kira-kira ceritanya apa ya gitu. Baru tuh nanti bisa berkembang jadi satu bentuk layout atau satu bentuk mini album. Beranjaknya dari fotonya biasanya, kalau saya inspirasinya sih itu. Untuk proses tahapan-tahapannya apa saja sih Mbak? Biasanya sih ya simple aja sih, ada foto, terus nanti saya pilih temanya apa, desainnya. Biasanya kalau saya lagi mood sih saya sketch dulu, saya sketch desainnya kayak apa, pilih warna, pilih tema, ya udah langsung bikin. Itu udah kayak kerasukan aja gitu, langsung bikin gitu, langsung seneng aja gitu, langsung bikin itunya. Secara pasar sekarang sudah? Maksudnya? Secara pasar sudah ada pembelinya? Oh sudah ada. Ya? Dan ini juga udah banyak peminatnya gitu, baik yang mau membeli ataupun membuat, itu udah banyak. Gitu. Nah, kan pasti ada masa di mana yang Mbak Indri merasakan sebuah kesulitan ya. Artinya kan tidak semua bentuk atau motif itu kita bisa langsung membuatnya gitu. Apa sih Mbak yang biasanya sulit kita membuat apa? Misalnya model rumah kah atau model yang berlapis-lapis? Kalau buat saya yang paling sulit itu kalau ada customer yang minta temanya tuh spesifik. Misalnya ada waktu itu dia mau kasih hadiah untuk temannya opening Italian restoran. Jadi buat hiasan restorannya. Itu tuh kertas scrapbook yang ada itu kan temanya sudah dari pabriknya, tapi dia mintanya temanya Itali. Aku nggak mau tahu, pokoknya maunya Itali gitu kan. Berarti Mbak harus pergi ke Itali dulu ya? Untung ada Google ya. Jadi saya browsing biasanya. Emang agak sulit kan nyari kertasnya seperti apa, temanya seperti apa. Tapi akhirnya bisalah cari-cari inspirasi lah dari foto pemandangannya atau apa. Nah itu yang paling sulit itu, menemukan menemukan kertas dan hiasan yang sesuai dengan tema tertentu gitu. Itu agak susah. Itu agak susah. Tapi ketemu Mbak? Alhamdulillahnya ketemu. Tapi itu jadi ide sih sebenarnya, jadi ide. Berarti kedepannya mungkin ada pasarnya nih kalau kita bisa produksi yang tematik seperti itu, misalnya Italian tematik atau Japanese atau apa. Jadi nimbulin ide lagi gitu. Mungkin kalau kita produksi sendiri ada pasarnya lagi, beda lagi gitu. Dulu awalnya waktu buat sendiri apa yang dipakai? Foto anak pasti? Iya, foto anak, foto suami, foto keluarga awalnya. Semuanya gitu. Dibuat scrapbook? Semuanya dibuat scrapbook. Terus awalnya juga dulu belum berani menjual ya, karena kan baru belajar. Terus lama-lama ada teman lihat gitu, aku pesen dong gitu. Baru tuh sejak itu saya berani menjual gitu, benar-benar opening
aku buka jasa membuatkan scrapbook nih, gini. Mulai sih gitu, jadi lama-lama ya dari orderan-orderan. Itu setelah berapa tahun Mbak mengulik sendiri? Mengulik sendirinya sekitar setahun. Baru nemu scrapbook sampai akhirnya berani jualan ya itu 1 tahun. 1 tahun. Dan itu memang mouth to mouth ya? Mouth to mouth. Tapi sekarang sih saya udah di Facebook udah, buat website sudah, jadi udah mulai menyebar customernya. Jadi memang online itu sangat menjanjikan? Ya, menjanjikan kalau kitanya rajin juga sih. Jadi karena buka toko kan mahal, harus sewa tempat. Kalau online kan kita hanya dengan internet aja udah bisa jualan. Ada kekhawatiran nggak takut dicontek? Takut dicontek, ya biar aja sih. Buat saya gini, setiap crafter itu pasti punya ciri khasnya masing-masing gitu, dan susah menjiplak secara penuh gitu ya karya seseorang. Jadi mau dicontek ya monggo aja silahkan, tapi pasti orang juga ngerti, oh ini buatannya Indri, ini buatannya siapa. Itu ada namanya nggak Mbak? Ada. Kalau kita buka online-nya? Pepper Lope. Pepper? Lope. Kenapa nggak bisa? Sebenarnya Pepper Love harusnya, cuma kata saya tuh orangnya kalau ngomong agak-agak Betawi gitu. Jadi Pepper Love membedakan antara P, F, dan P. Enggak juga. Jadi di pleasant, karena dulu Pepper Love itu udah, kita waktu saya mau bikin websitenya itu udah ada yang punya domainnya. Jadi saya ganti Pepper Lope aja, udahlah itu khas kamu banget lah gitu gaya bicaranya. Ini namanya pepperlope.com. Di website udah ada. Jadi nggak ada faktor kesengajaan, tapi memang Pepper Lope tadi ya? Iya, memang Pepper Lope tadi. Biasanya dijual berapa Mbak? Model seperti ini aja? Model kisaran harga kalau yang frame seperti ini dari 200.000 bisa sampai 1 juta. Kalau yang lebih besar lebih mahal. Iya. Karena kan saya buat dari yang paling kecil 15 x 15 cm sampai yang 60 x 60 cm yang besar sekali itu bisa sampai 1 juta. Karena barangnya impor ya, jadi harganya memang lumayan lah. Artinya kan kita juga harus menghargai diri kita ya untuk mendesainnya. Gitu. Nah, dalam satu pesanan ini makan waktu berapa lama? Kalau dia tidak sulit temanya, tema-tema umum, itu 1 minggu 2 minggu selesai. Buatnya sih mudah ya, sehari 2 hari selesai. Cuma kadang-kadang ya kita kan belum pesan frame-nya, karena saya kan belum punya tukang untuk buat sendiri. Terus belum kita cari kertas, embellishment segala macam. Kalau yang tema simple 3 hari selesai sebenarnya. Tapi kalau yang dia tematik sekali itu saya bisa sampai 2 minggu 1 bulan. Kalau yang besar apalagi. Dalam waktu 1 bulan sudah berapa banyak? Pemesan nanti aja dijawabnya. Biar bisa hitung dulu ya. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, masih bersama saya dan juga dengan Mbak Indri. Ayo ceritanya. Dalam 1 bulan? Dalam 1 bulan. Sekarang ini ya kita bisa bilang. Sekarang ini mungkin 2-3 project ada, karena saya masih ngasuh anak ya. Jadi belum terlalu bisa full, tapi pasti insya Allah. Ya alhamdulillah 2-3 project sih. Biasanya kalau 1 project itu bisa membuat berapa scrapbook? 1 project itu kadang orang ada yang pesan 1, ada yang pesan 4, 1 sampai 4 maksimal biasanya saya. Tapi kadang-kadang kalau dia buat restoran gitu, dekorasi bisa 8 gitu. Sekarang gitu. Jadi sudah menjadi bagian dekorasi ya, desain interior ya, sudah masuknya ke bagian itu ya? Iya, jadi beberapa, tapi restoran, kafe, teman-teman, masih teman-teman juga sih, kadang-kadang mereka coba dong tolong dibikinin scrapbooknya gitu. Jadi kadang-kadang nggak foto aja, kadang-kadang quotes, atau mereka mau tentang tema apa, restoran Jepang ya tentang Jepang. Jadi udah sampai ke sana sih. Jadi nature signature dari sebuah negara bisa menjadi bagian. Bisa. Gitu. Dan itu tadi yang paling sulit adalah waktu itu Italia. Yang Italia.
Itu paling sulit buat saya. Udah gitu pesannya aneh gitu. Maunya panjang sekian, miring begini dipasangnya gitu. Jadi kadang-kadang kita kan harus main imajinasi. Terus saya juga belum pernah ke Italinya pula, nggak lihat restorannya karena itu restorannya di Batam waktu itu teman saya. Jadinya kadang-kadang harus main-main imajinasinya itu. Ini dibagi beberapa kategori. Ada yang menggunakan frame, tapi ada juga yang dalam berbentuk diary. Ini album. Bisa kita lihat ya. Kalau dijual berapa Mbak? Lucu banget ini. Ini mungkin 400-an lah ya. Ini 400? 300-400-an lah. Ini ceritanya tentang... Jadi ini menjadi salah satu bagian kayak biografi. Iya, nanti kalau anaknya udah besar kan baca-baca. Ini makan waktu berapa lama Mbak? Ini, saya ngerjain 3 hari. Ngerjain ini 3 hari? Tapi dengan kondisi memang fotonya sudah ada semua. Sudah, iya. Karena kan saya kalau customer kasih foto, saya editing dulu, terus saya pilih dulu. Kadang-kadang ada yang cuma 5 foto tapi ngirim ke saya 20 foto, saya suruh pilih gitu. Depannya di sini masih kosong, buat ditambah-tambah. Iya. Nanti kalau ini materialnya apa aja Mbak? Ini ada, ini covernya ini kan hardboard ya, apa sih kertas tebal. Terus ininya kertasnya memang udah ada temanya dari serinya, jadi ya udah hanya itu, terus ada lem ya biasalah buatan foto. Dan dimodifikasi dengan kertas kado mungkin ya? Kertasnya kalau scrapbook tuh khusus nggak bisa. Oh, ya bisa sih kalau mau, tapi kalau yang saya buat itu dia memang yang bisa awet sampai puluhan tahun ke depan. Jadi kayak printing fotonya juga saya khusus laminating lagi. Jadi nggak cepat kuning kan kalau foto tua kuning. Dan lengket biasanya kalau nah ini karena ada pelakuan khusus, jadi dia insya Allah awet sampai sekian tahun ke depan. Terus kertasnya juga tidak menguning. Jadi sampai bolpennya pun saya pilih yang tidak akan membuat semua ini jadi menguning, jadi tetap bagus sampai lama gitu. Nah, untuk mengetahui itu pasti mengalami percobaan-percobaan juga sebelumnya, ya. Di luar negeri itu untuk yang scrapbook material itu udah banyak, tokonya tuh udah kayak Carrefour, udah kayak hypermart besar lah ya. Nah, jadi mereka udah produksi memang khusus kertas untuk scrapbook gitu. Itu sebabnya kenapa harganya tuh, karena nanya kenapa sih mahal banget gitu. Iya, soalnya saya pakai yang Mbak bisa tahan lama sampai anaknya besar tuh masih dilihat masih bagus warnanya, masih jadi bagus kualitasnya kita jaga iya, kualitasnya terjaga. Kalau mau pakai kertas printing biasa sih bisa, cuma ya warnanya nanti cepat pudar gitu. Kendala lain misalnya pada saat pemesanan gitu, sulit nggak Mbak? Apalagi kan kita bisa bilang import ya. Biasanya jadi sama-sama ya, toko online juga. Jadi banyak toko online scrapbook juga yang orang Indonesia juga. Jadi kadang-kadang saya pesan dari mereka, atau toko sendiri memang ada di Jakarta juga ada toko. Sudah ada ya. Mbak Indri, kalau yang ini satu lagi apa? Ini kadang sama sih, ini mini album juga jenisnya. Nah ini kadang-kadang mereka ada yang pesan kosongan gini loh, jadi kadang-kadang saya cuma saya udah buatin ini, nanti saya kasih hiasan-hiasan, jadi saya tambahin ininya, nanti mereka isi sendiri gitu. Kalau yang seperti ini dijual berapa? Sama kisarannya, kalau mini album 400 sampai 800 ribu lah. 400 sampai 800 ribu. Iya, kadang-kadang kan ada yang 100 foto. Saya harus masuk semua. Jadi bikinnya kan lebih tebal lagi gitu kan. Jadi saya jadinya harganya ada kisaran gitu. Kadang-kadang juga aku punya budget sekian, bisa nggak dibuatin? Oh bisa gitu. Seperti jadi itu. Kita juga bisa menyesuaikan. Iya, artinya iya. Ada ikhtiar lain gitu ya. Iya, kalau kita bisa menyenangkan orang lain. Iya, itu dia. Kadang-kadang saya misalnya ditawar gitu, yang Mbak Indri bisa nggak aku buat kado sahabat baikku nih. Kadang-kadang jadinya saya senang gitu kalau orang lain senang gitu. Oh iya boleh lah, maunya berapa sih, nanti saya buatin sesuai yang kamu punya budgetnya seperti apa. Terus temanku sendiri, saya tuh kesenangannya sebenarnya berbagi seperti itu gitu. Orang senang karya kita gitu, apalagi buat kado atau untuk hadiah. Karena kita harus percaya dengan begitu pasti proses promosi itu akan berjalan dengan sendirinya. Iya, saya juga percayanya begitu. Intinya senang. Kadang-kadang gitu, jadi orang kok mau banget sendiri repot-repot gitu. Nggak apa-apa lah, biar aja aku gitu. Yang penting senang gitu, karena memang ide awalnya pengen berbagi. Sebenarnya saya berbagi cinta gitu ya, karena kan ini kenangan ya, kita kasih ke ini, dipajang gitu kan. Jarang orang sekarang ngeprint aja tuh, udah jarang. Foto udah jarang banget gitu. Jadi
ada yang buktinya seperti apa. Jadi saya sebenarnya tujuannya seperti itu. Nah, Mbak Indri, proses untuk tadi pemesanan sudah ya, ternyata tidak terlalu sulit gitu. Untuk pendeliverian, jadi ketika orang beli apakah memang mengambil atau memang ada diantarkan langsung? Oh, pakai kurir sih saya. Kurir. Kalau yang jauh kurir, tapi kalau dekat-dekat karena saya antar, karena kan takut pecah ya atau gimana. Nah, Kalau itu yang harus dijaga juga ya? takutnya kan pecah atau gimana, itu juga sama kurir juga coba-coba berapa kurir supaya barang ini tetap bagus sampai di tempat, itu juga ada trialnya. Pernah ada yang sampai sana pecah gitu. Oh ya? Ya ada. Ya saya pasti ganti lah, itu udah resiko apa bisnis ya seperti itu ya, nggak apa-apa. Ya, tapi ada pelajaran ya, next time. Oh ternyata kalau mau kirim ke sana lebih baik darat atau apa. Jadi ada pelajaran seperti itu. Keluar kota? Keluar kota. Keluar kota? Keluar kota. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya? Lalu itu kemana Mbak paling jauh pesanannya? Yang dibawa ke Brunei juga ada. Oh, ya? Udah sampai ke sana. Kalau Indonesia itu ke Batam, ke Bali, ke Kalimantan juga udah ada. Lumayan lah. Ya itu karena online, biasanya mereka online dari Facebook atau dari website saya. Tapi pernah mengalami juga kondisi yang seolah-olah dia memesan padahal orangnya tidak ada? Alhamdulillah belum. Ya. jangan sampai ya, karena kalau kita bicara bisnis online itu kan memang ada plus minusnya ya. Apalagi kalau pemesan kadang harus bayar langsung, sementara barangnya kadang belum bisa sampai gitu kan. Hal-hal itu kan juga kita harus perlu kehati-hatian ya. Saya biasanya sih orang DP lunas baru saya kirimkan, kalau enggak saya juga nggak mau ambil resikonya ya. Iya. Nah Mbak Indri, aku mau coba ya, nanti kita akan praktek tapi setelah yang satu ini ya. Sahabat Zakat TV jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV masih bersama saya Regina Citra dan juga dengan Mbak Indri. Mbak, ayo kita sekarang mulai untuk membuat scrapbook. Saya pengen tahu hasil karya saya seperti apa. Ada apa saja Mbak alat-alat yang diperlukan? Alatnya ini kertas scrapbook. Ini, ya. Sepertinya salah ini satunya. Udah saya tempel. Ini juga salah satu bagian kertas scrapbook. Lem, gunting, double tape, pita, hiasan bunga-bunga Kering. Ini bunga kertas. Oh, bunga kertas. Ya. Semuanya kertas. Sama foto ya tentunya. Ini ceritanya temanya saya ambil Together is Wonderful. Nah, ini caranya ya gampang sih, tempel-tempel aja. Tapi untuk bicara gampang ya memang tempel-tempel ya Mbak. Tapi kan untuk membuat desain menjadi indah, menjadi satu hal yang menarik. Ini sampelnya ya, misalnya ini kertas. Ini udah saya double tape-in. Misalnya ini. Ini juga kita bisa beli langsung seperti ini, Mbak? Iya, udah jadi. Jadi memang udah ada kertas itu, udah ada yang polos, udah ada yang bermotif seperti ini. Kita tinggal ini aja. Harga satuannya itu mahal ya? Lumayan sih. Satu kertas ini ukuran 12 x 12 inch itu bisa sampai 11.000. Oh iya. Rupiah. Tapi sebenarnya kalau di luar yang sendiri sih nggak sampai segitu harganya. Jadi misalnya kita pasang ya seperti ini. Ini juga kita mau buka?
Jadi artinya tetap bisa menjadi ibu rumah tangga, bekerja di rumah, tapi juga berpenghasilan ya Mbak? Iya, cita-citanya sih demikian. Kalau kayak gini kan anaknya juga suka ikut-ikut. Suka ikut-ikut, aku mau ikut potong-potong. Jadi kadang-kadang dia ikut potong-potong sama saya. Ya, ini. Hasil seperti ini bisa dijual berapa Mbak? Sekitar 200.000. Ini 200.000. Nah, terkadang kan kombinasi-kombinasi ini yang memang tidak mudah ya. Iya. Ya. Kita bisa bilang nempel aja sih mudah Nempel gitu aja ya. sih mudah. Tapi begitu harus mengkomunikasikan yang Kadang-kadang ya. saya juga kadang-kadang moodnya juga pengaruh ya. Ini juga lemnya lem khusus, lem khusus scrapbook, sama dia juga apa tahan asam. Tahan asam. Iya, Artinya jadi karena yang bikin foto atau kertas menguning itu kan asam sebenarnya, asam dari bahan kertasnya. Jadi ini acid and lignin free, bebas asam dan bebas acid, jadi semuanya harus khusus seperti itu. saya bantu. Nah, ini ditempel di sini, kira-kira begini boleh. Nah, ya. Ya. Kalau kita beli bunga-bunga kertas seperti ini, dijualnya dalam satu paket gitu Mbak? Iya. Ya. Biasanya satu set. Ini misalnya ada daunnya seperti ini gitu ya? Iya. Tapi ada juga yang terpisah. Tergantung ininya, salernya. Tapi biasanya dia kalau jual paper flower ini, dia jual juga daun-daun. Berarti sekarang sudah ada supplier-supplier yang menjadi langganannya Mbak Indri ya? Iya, karena kan kita juga ngeri ya, sama-sama online, jual online juga kan. Jadi saya udah punya supplier frame, saya pesan sama siapa udah ada. Sudah ada. Itu melalui proses perbandingan harga, kualitas dan lain-lain. Iya, harga, kualitas, servisnya juga, terus kecepatan dia, karena kan saya juga bergantung sama dia ya. Iya. Dia cepat bikinnya, saya juga cepat kasih ke konsumen kan. Nah, ini kita selipin sini. Ya. Baru kita. Nih. Oh, ini juga kalau kita beli di toko buku sudah dalam bentuk seperti ini ya Mbak? Iya, ini udah satu package gitu. Satu package seperti ini. Jadi dia udah ada tuh, misalnya contohnya udah ada macam-macamnya. Oh, di sini juga sudah ada tutorialnya ya? Iya, jadi kira-kira misalnya mau dibuat seperti ini ya silahkan, atau mau kreasi sendiri silahkan, tapi sudah lengkap. Jadi enak. Saya juga tema family, saya ambil aja dari sini kan. Ini udah cukup mewakili, ada stiker, ada stiker. Jadi enak sih. Cuma kadang-kadang juga terpisah-pisah juga sih, saya suka cari-cari ide. Kira-kira ini cocoknya untuk yang mana. Ini dalam bentuknya stiker ya Mbak? Ini stiker. Oh, stiker. Ini stikernya juga udah khusus gitu. Jadi emang serba emang khusus untuk scrapbook. Tapi pun misalnya kita mau kreasi sendiri dengan kertas yang di rumah ada juga nggak masalah. Ini ya? Iya. Biar. Karena kan kalau misalnya kita hanya mengandalkan kertas kado, PR juga ya Mbak membuat kunci. Ini malah sekarang udah ada mesin cuttingnya sendiri. Oh ya, kita bisa beli? Bisa beli. Oh ya? Mesin cuttingnya. Itu yang makanya saya insya Allah mudah-mudahan ke depannya itu mau merambah sama kawan saya itu ke arah sana, ke arah gimana bisa produce dengan harga yang lebih murah tapi tetap kualitasnya bagus gitu. Jadi kita lagi mempelajari itu dulu sekarang. Oh, udah tinggal dikasih ini, kita kasih judulnya. Ini juga sudah ada? Iya, seperti ini? Kita udah ada tulisannya. Memang harus rajin hunting. Iya, jadi harus hunting ke toko-toko online. Dan ini sudah ada supplier? Sudah ada. Sudah ada juga? Ada. Macam-macam temanya, ada yang bersih, ada apa. Cuma kadang-kadang pusing juga ya kalau kita nggak ada idenya, barangnya banyak. Contohnya, nanti tempel fotonya. Biasanya saya sesuaikan, misalnya fotonya warnanya coklat, jadi sesuaikan isinya. Iya, dan ini sudah jadi seperti ini.
Jadi kalau dijual ini tadi harganya berapa Mbak? 200.000. 200.000. Belum sama frame? Sudah sama frame. Sudah sama frame. Untuk warna frame juga nanti dikembalikan ke konsumen ya? Iya, jadi boleh warna apa aja. Ini kan frame-nya putih. Ya, biasanya sih putih, tapi karena ada yang mau yang lain custom juga bisa. Jadi bisa disesuaikan. Disesuaikan customer mau. Jadi deh sekarang seperti ini foto keluarga ya. Iya. Nah, tema-tema apa saja lagi Mbak yang benar-benar sekarang ini menjadi happening gitu? Banyak orang banyak memesannya. Rata-rata ya family atau enggak kadang-kadang pre-wedding, jadi untuk hadiah pre-wedding macam-macam. Terus apa namanya, sahabat, tapi paling banyak sih family biasanya. Family ya, karena itu benar-benar kenangan ya. Iya. Yang tidak akan terlupakan. Tidak akan terlupakan. Mbak Indri sukses dengan paper lope-nya, Iya, dan juga kasih. mudah-mudahan semakin banyak pemesannya. Amin. Ya, dan insya Allah bisa punya toko. Amin, Amin, amin. amin, Itu ya cita-cita Rabbal sekali. Dan tetap berkah ya Mbak ya, Iya. apa yang dilakukannya. Sahabat Zakat TV, demikianlah perbincangan saya dengan Mbak Indri, orang yang sangat ahli dengan tangannya membuat scrapbook seperti ini. Kita akan kembali lagi minggu depan dengan narasumber dan juga tema yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.